bersatu di dalam doa. Berbicaralah melalui firman-Mu pada setiap kami, dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Shalom, selamat pagi untuk kita semua. Shalom. Nah, topik kita hari ini patah hati dan diberkati. Pertanyaannya adalah bagaimana mungkin yang patah, yang rusak bisa diberkati? Ini dua hal yang kontras, dua hal yang sangat berbeda. Nah, ini sebenarnya terinspirasi dari sharing saya 2 minggu lalu di morning prayer, dan kita juga bahas sedikit ini minggu yang lalu. Dan kenapa patah hati? Next, di dalam Yesaya 57 ayat 15 dikatakan, sebab beginilah firman yang Maha Tinggi dan yang Maha Mulia, yang bersemayam untuk selamanya dan yang Maha Kudus namanya. Aku bersemayam di tempat tinggi dan di tempat kudus, tetapi juga bersama-sama orang yang remuk, bukan hanya patah, remuk. Ya, kalau ada kerupuk diremukkan gitu kan, dan rendah hati, untuk menghidupkan semangat orang-orang yang rendah hati. Kalau kita memiliki brokenness, hati yang patah, kerendahan hati, tentunya semangat kita tidak akan mudah. Kenapa? Waktu kita menikmati hadirat Tuhan dikatakan, aku akan menghidupkan semangat orang-orang yang rendah hati, dan untuk menghidupkan hati orang-orang yang remuk. Jadi kita terinspirasi dari ayat ini. Nah, minggu lalu kita juga belajar apa artinya hati yang patah. Next, hati yang patah ini atau patah hatinya ini yang memimpin kepada pertobatan, menyesali dosa dan pelanggaran, memiliki kerendahan hati, menyerahkan kehendak. Orang yang rendah hati berkata seperti ini, aku tidak mengerti rencanamu Tuhan, tapi aku percaya rancanganmu dan kehendakmu adalah yang terbaik bagi hidup. Ini orang yang rendah hati. Tapi kalau kita enggak, patah hatinya susah. Kita akan berkata, aku tahu yang terbaik. Nah, yang berikutnya, bukan saya, tetapi Kristus hidup dalamku. Lawan dari patah hati, next, sombong. Nah, jadi orang yang sombong ini nggak pernah sadar kalau dirinya sombong. Minggu lalu saya saksikan, saya juga pernah sombong. Orang yang sombong lebih peka kesalahan orang lain daripada kesalahan diri sendiri. Kenapa? Karena berpusat pada diri sendiri, merasa sudah mampu dengan kekuatan sendiri, selalu ingin maunya sendiri. Dan tidak hanya kalau tahun ini kita heboh ya, ada seorang jenderal kan, yang wah percuma saya bintang 2 gitu. Akhirnya terjadilah pembunuhan dan lain sebagainya. Kesombongan tidak mengenal pangkat, tidak mengenal posisi, status. Hari ini kita belajar dari yang namanya Nabi Yunus. Seorang nabi juga bisa. Kalau kita bicara Yunus, apa yang kita ingat? Ikan yang besar ya, ikan yang besar. Nah, benar sekali. Jadi tadi Miskiar baca satu pasal 17. Sebenarnya pagi hari ini kita akan bahas 4 pasal di kitab Yunus. Kitab Yunus ada 4 pasal. Pasal 1 itu berbicara tentang call, panggilan. Pasal 2 itu berbicara tentang koreksi kepada Yunus. Pasal 3 kesempatan, pasal 4 itu belas kasihan Tuhan. Jadi kita akan mulai. Saudara siap mendengarkan kabar baik pagi hari ini? Amin. Oke, next. Oke, Yunus pasal 1 ayat 1 sampai 2. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus bin Amitai. Demikian. Nah, selalu Tuhan berinisiatif kepada saudara dan saya. Datanglah firman Tuhan. Yunus artinya merpati ya, merpati dove. Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu, berserulah terhadap mereka karena kejahatannya telah sampai kepadaku. Jadi Niniwe itu bangsa yang besar dan jahat. Kalau sekarang mungkin dia pusat ekonomi sama seperti Singapura. Inilah Niniwe. Tapi tidak hanya besar, tapi jahat. Jahatnya bagaimana? Kalau mereka mengalahkan musuh, mereka akan menarik keluar lidah musuhnya dan menguliti musuhnya, dan memamerkan kulitnya itu di dinding-dinding mereka sebagai kebanggaan mereka. Jahat sekali. Nah, dan juga Tuhan sudah tahu kejahatannya. Dan mereka ini kalau Niniwe itu di mana? Ya Irak hari ini. Ya, jadi sampai sekarang Irak dan Israel juga nggak akur kan?
Nah bayangkan, dan Yunus, Nabi Yunus, dia mencintai bangsanya, dia mengasihi bangsanya, dia pengen membela bangsanya. Tentunya ini bagi dia terdengar aneh. Bayangkan kalau kita punya keluarga TNI hari ini, tiba-tiba Tuhan berkata, pergilah ke Papua, ya, kasihilah mereka yang telah menembak keluargamu misalnya. Kira-kira masuk akal nggak? Mungkin kita bilang ini suara setan gitu kan, bukan suara Tuhan. Karena ini bagi Yunus aneh. Dan mungkin firman Tuhan juga kepada kita sering datang, tapi kita merasa aneh. Tuhan katakan, ampunilah orang yang bersalah kepadamu, tapi kita berkata, tapi caranya itu nggak cocok Tuhan. Berilah maka kamu akan diberi. Aku tahu rencanaku yang lebih baik. Mungkin seringkali juga kita seperti Yunus, kita mendengar firman Tuhan, tapi bagi kita aneh. Makanya apa reaksi Yunus next? Tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Ia pergi ke Yafo dan mendapat di sana sebuah kapal yang akan berangkat ke Tarsis. Ia membayar biaya perjalanannya, lalu naik kapal itu untuk berlayar bersama-sama dengan mereka ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Maka Yunus memutuskan, aku pergi melarikan diri jauh dari hadapan Tuhan. Dan jangan aneh kepada Yunus, kita pun pelaku-pelaku yang sama kan? Daripada memaafkan, lebih baik lari ke Tarsis. Benar ya? Yang mengatakan benar katakan uye. Nah, dan bayangkan dia pergi itu jauh. Tarsis itu di daerah Spanyol mungkin 2.500 mil jauhnya. Dia pergi ke Jova tempat pelayaran, ya udah kebetulan dia ada uang, dia pergi ke sana. Bayangkan jauh sekali dibandingkan sangat dekat pergi ke Niniwe. Lebih baik aku pergi menjauh dari Tuhan. Nah, masalahnya adalah ketidaktaatan seringkali mendatangkan masalah. Tapi tidak semua masalah gara-gara ketidaktaatan. Apa masalahnya Yunus? Yunus tidak mengerti rencana Tuhan, nggak jelas. Pokoknya perintah Tuhan ini nggak jelas. Bagaimana kalau saudara hari ini ada di dalam posisinya Yunus? Tuhan ini nggak jelas ini nggak mungkin ini perintah Tuhan, nggak mengerti saya. Apakah kita akan melakukan atau kita lari ke Tarsis? Atau kita sudah by default kita selalu lari ke Tarsis, asal anda kita nggak mengerti ya lari ke Tarsis, karena ini lebih gampang. Nah, jadi jangan salahkan Yunus. Kenapa? Karena pada saat itu Yunus belum remuk hatinya, belum patah hatinya. Karena orang yang patah hati sekalipun tidak mengerti, Tuhan aku tidak mengerti, tapi aku akan percaya Engkau berjalan di depan. Ini orang yang remuk hatinya. Nah, jadi apakah Tuhan biarkan saja Yunus? Tidak. Tuhan mengejar Yunus. Next. Tetapi Tuhan menurunkan angin ribut ke laut, lalu terjadilah badai besar sehingga kapal itu hampir-hampir terpukul hancur. Awak kapal menjadi takut, masing-masing berteriak-teriak kepada Allahnya, dan mereka membuang ke dalam laut segala muatan kapal itu untuk meringankannya. Perhatikan, mereka berteriak-teriak kepada Allahnya, itu huruf kecil ya, kepercayaan mereka. Tetapi Yunus telah turun ke dalam ruang kapal yang paling bawah dan berbaring di situ, lalu tertidur dengan nyenyak. Setiap kali kita lari dari Tuhan, menjauh dari Tuhan, berdoa pun sulit. Dan ini yang terjadi kepada dia. Dia tidur nyenyak. Yang penting aku jauh dari Tuhan. Ayat 6, next. Dan datanglah nahkoda mendapatkannya. Saya berkata, bagaimana mungkin engkau tidur begitu nyenyak? Bangunlah, berserulah kepada Allahmu. Barangkali Allah itu akan mengindahkan kita sehingga kita tidak binasa. Dan luar biasanya Tuhan, kesalahan Yunus pun dipakai membuat orang lain percaya kepada Allahnya Yunus. Mereka mulai menggunakan Allah yang huruf besar ya, tadi Allahnya mereka. Nah, next. Berkatalah mereka kepadanya, beritahukanlah kepada kami, karena siapa kita ditimpa oleh malapetaka ini? Apa pekerjaanmu? Nah, dia seorang nabi. Dan dari mana engkau datang? Apa negerimu dan dari bangsa manakah engkau?
Sahutnya kepada mereka, aku seorang Ibrani. Wah, dia nggak berani berkata aku seorang nabi. Kenapa? Karena seorang nabi, seorang pelayan Tuhan lari dari panggilan Tuhan. Aku takut akan Tuhan, Allah yang punya langit, yang telah menjadikan lautan dan darat. Dan di sini Yunus tidak sinkron antara perkataan dan perbuatannya. Bukankah kita juga seringkali demikian, ya kan? Aku punya Tuhan yang besar, gitu kan? Tapi kita doakan yang kecil. Kenapa? Karena Yunus kehilangan jati dirinya, dia lari dari Tuhan. Kalau kita di luar sana, apakah kita bangga mengatakan aku anak Tuhan, aku pelayan Tuhan, aku duta besarnya Allah, gitu. Atau hanya di gereja aja kita, ya aku anak Tuhan. Di sana ya aku mergatarikan berini, gitu aja cukup, gitu. Sama seperti Yunus kan, aku seorang Ibrani, padahal dia seorang nabi. Next, orang-orang itu menjadi sangat takut lalu berkata kepadanya, apa yang telah kau perbuat? Sebab orang-orang itu mengetahui bahwa ia melarikan diri jauh dari hadapan Tuhan. Hal itu telah diberitahukannya kepada mereka. Bertanyalah mereka akan kami, apakah engkau, supaya laut menjadi reda dan tidak menyerang kami lagi, sebab laut semakin bergelora. Perhatikan, masalah belum tentu membuat orang patah hati kepada Tuhan. Ya, sudah ada masalah ini kan. Tapi Yunus, coba lihat ya, next, berikutnya apa kata? Karena Tuhan, oke, next, sebelumnya, oke, enggak, next yang tadi, sebelum ke sini. Terus pertanyaannya, kenapa Tuhan menghajar Yunus? Karena Tuhan mengasihi Yunus. Kalau saudara berkata aku anak Tuhan, aku milik Tuhan, harapkanlah kita dihajar oleh Tuhan. Itu makanya di Ibrani dikatakan next. Ya, tadi karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya, lalu ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Ya, tadi malam anak saya bertanya apa artinya menyesah itu. Menyesah itu kayak gini nakku gitu kan. Baru Tuhan bikin kayak gitu katanya. Ya enggak lah gitu. Ya kan menyesal begitu kan. Ada pisau yang ditekan dia kan. Biar balik kepada Tuhan. Nah, ini sudah permulaan sesahan Tuhan kepada Yunus. Tapi Yunus juga belum bergeming. Yunus katakan apa? Next. Sahutnya kepada mereka, angkatlah aku, campakkanlah aku ke dalam laut, maka laut akan menjadi reda dan tidak menyerang kamu lagi. Sebab aku tahu bahwa karena akulah badai besar ini menyerang kamu. Dia tidak datang kepada Tuhan. Campakkan saja aku. Baru akhirnya dia apain? Akhirnya dicampakkanlah dia. Setelah mereka nggak tega sebenarnya, mereka mau berusaha ke darat tapi nggak ada jalan lain. Sudah dicoba jalan yang terbaik, dicampakkanlah si Yunus ini. Sudah sepakat mereka minta ampun sama Tuhan. Itu dikatakan ampuni kami Tuhan, dicampakkannya lah Nabi Yunus. Dan next, maka atas penentuan Tuhan datanglah seekor ikan besar yang menelan Yunus, dan Yunus tinggal di dalam perut ikan itu 3 hari 3 malam lamanya. Next, ya masuklah. Akhirnya dicampakkan Yunus, ditangkap ikanlah si Yunus. Baru di dalam perut ikan, mungkin karena sudah gelap, bau, nggak tertahan lagi ya. Di pasal 2 mulai, next. Berdoalah Yunus kepada Tuhan. Mulai dia berdoa. Dan di dalam perut ikan katanya, dalam kesusahanku aku berseru kepada Tuhan, dan ia menjawab aku. Dari tengah-tengah dunia orang mati aku berteriak, dan kau dengarkan suaraku. Nah, jadi akhirnya di sini kita belajar apa? Patah hati, brokenness itu sesuatu yang ada prosesnya. Mungkin hari ini kita belum, ya kita akan diproses oleh Tuhan. Biar apa? Biar kita datang remuk ke hadapan Tuhan. Begitu juga Yunus. Dia datang, akhirnya dia mulai dengarkanlah suaraku ya Tuhan. Nah, akhirnya di ayat 10 ya 9, tetapi aku, dengan ucapan syukur. Wah, tadi di situ nggak mengucap syukur kan? Baru di dalam perut ikan dia bersyukur. Akan kupersembahkan korban kepadamu. Apa yang kuajarkan akan kubayar. Keselamatan adalah dari Tuhan. Wah. Kita juga sering begini ya. Setelah kita rentan itu bagus, lalu berfirman Tuhan kepada ikan itu, dan ikan itu pun
memuntahkan Yunus ke darat. Di pasal 3 dia berbicara tentang kesempatan yang kedua. Next. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus untuk kedua kalinya. Nah, Tuhan juga ingatkan kita kedua kali, ketiga kali, keempat kali, kelima kali kan. Berkali-kali kita diingatkan, bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu, dan sampaikanlah kepadanya seruan yang kufirmankan kepadamu. Akhirnya karena Yunus sudah agak mulai rontok hatinya, dijalankannya lah. Next. Bersiaplah Yunus lalu pergi ke Niniwe sesuai dengan firman Allah. Niniwe adalah sebuah kota yang mengagumkan besarnya, 3 hari perjalanan luasnya. Mulailah Yunus masuk ke dalam kota itu, sehari perjalanan jauhnya, lalu berseru, 40 hari lagi maka Niniwe akan ditunggal balikan. Ini adalah khotbah yang tersingkat. Berapa huruf, berapa kata ini? Kita hitung 8 kata. Ya, saya setiap hari Minggu entah berapa ratus kata, ya kan? Dia hanya 8 kata. Dan tidak hanya anak-anak, orang dewasa, rajanya pun bertobat, ternaknya, sapi mereka pun ikut berpuasa. Luar biasa. Lalu pertanyaan saya, kalau hanya menyampaikan keempat kata ini, bukankah Archer Ginting juga bisa? Lalu kenapa harus Yunus yang dipanggil oleh Tuhan? Bukankah kalau hanya mengatakan 40 hari lagi maka Niniwe akan ditunggang balikan? Dengan kata lainnya, kalau kita orang Medan mungkin, kalau gak bertobat kau mati kau, gitu kira-kira kan? Nah, dan orang itu respon, mereka bertobat. Pertanyaannya, kenapa Tuhan memilih Niniwe? Kenapa Tuhan memilih Yunus? Kan bisa siapa aja Tuhan pilih. Hanya ini gak perlu sekolah teologi ya kok, gak perlu jadi nabi, hanya bilang begini aja. Kenapa? Karena Yunus juga perlu bertobat. Bertobat dari apa? Nanti kita ke sana. Next. Tetapi hal itu, ya kalau kita baca pasal 3 terus, orang Niniwe bertobat, mereka berpuasa. Tidak hanya orang, ternaknya juga tobat. Tetapi hal itu sangat mengesalkan hati Yunus. Lalu marahlah ia. Kenapa Yunus marah? Karena Tuhan mengasihi musuhnya. Ini yang tidak bisa diterima oleh Yunus. Kami kok bangsa yang terpilih, kenapa orang yang jahat ini harus diampuni? Dia tidak bisa menerima. Mungkin kita bilang kok aneh, ya kita juga kadang-kadang aneh kan? Dalam keluarga juga kadang-kadang kita tidak bisa menerima satu dengan yang lain. Dalam gereja pun begitu. Dan berdoalah ia kepada Tuhan, katanya, Tuhan, bukankah telah kukatakan itu ketika aku masih di negeriku? Itulah sebabnya maka aku dahulu melarikan diri ke Tarsis, sebab aku tahu bahwa Engkau lah Allah yang pengasih dan penyayang, yang panjang sabar dan berlimpah kasih setia, serta yang menyesal karena malapetaka yang hendak didatangkannya. Dia marah karena Tuhan Maha Pengasih. Next. Jadi sekarang ya Tuhan, cabutlah kiranya nyawaku, karena lebih baik aku mati daripada hidup. Tetapi firman Tuhan, layakkah engkau marah? Next, apa yang terjadi? Dia nggak jawab. Yunus telah keluar meninggalkan kota itu dan tinggal di sebelah timurnya. Ia mendirikan di situ sebuah pondok dan ia duduk di bawah nawanya menantikan apa yang akan terjadi atas kota itu. Harapan Yunus apa? Semoga Tuhan silap, mampus kalian semua. Adakah, mungkinkah orang percaya Nabi seperti Yunus melakukannya? Atau kita juga kadang-kadang begitu, melihat orang susah kita senang, melihat orang senang kita juga susah gitu. Nah, ini Yunus. Nah, next. Lalu atas penentuan Tuhan Allah, tumbuhlah sebatang pohon jarak melampaui kepala Yunus untuk menaunginya, agar ia terhibur daripada kesesalan hatinya. Yunus sangat bersukacita karena pohon jarak itu. Tetapi keesokan harinya ketika fajar menyingsing, atas penentuan Allah datanglah seekor ulat yang menggeret pohon jarak itu sehingga layu. Next. Segera sesudah matahari terbit, maka atas penentuan Allah bertiuplah angin timur yang panas terik, sehingga sinar matahari menyakiti kepala Yunus. Lalu rebahlah ia lesu dan berharap supaya mati, katanya, lebih baiklah aku mati daripada hidup. Tetapi berfirman Allah kepada Yunus, layakkah engkau marah karena pohon jarak itu? Jawabnya, selayaknya lah aku marah sampai mati.
Yunus hanya peduli akan keamanannya. Dan Yesus berkata kepada orang Farisi, tidak akan ada tanda kuberikan selain tanda dari Nabi Yunus. Dan Tuhan menjawab seperti ini. Next. Lalu Allah berfirman, engkau sayang kepada pohon jarak itu yang untuknya sedikit pun engkau tidak berjerih payah, dan yang tidak engkau tumbuhkan, yang tumbuh dalam satu malam dan binasa dalam satu malam pula. Bagaimana tidak aku sayang kepada Niniwe, kota yang besar itu, yang berpenduduk lebih dari 120.000 orang, yang semuanya tak tahu membedakan tangan kanan dari tangan kiri, dengan ternaknya yang banyak. Kenapa Yunus ada di perut ikan? Karena Yunus gak peduli kepada orang lain. Kenapa Yesus ada di perut bumi? Yesus berkata hanya ada tanda Nabi Yunus. Yesus ada di perut bumi karena mengasihi saudara dan saya. Dan Yesus katakan tidak akan ada tanda kepada orang Farisi selain tanda Nabi Yunus. Karena orang Farisi juga gak peduli sama yang lain. Tuhan Yesus sembuhkan di hari Sabat, komplain, melanggar peraturan. Benar ya? Nah, pertanyaannya, mungkin tidak hanya Yunus yang perlu bertobat, mungkin saudara dan saya juga perlu bertobat. Pertanyaannya pagi hari ini adalah, next, apakah kita peduli kepada orang lain ketika kita datang ke gereja, melihat sekeliling kita? Kalau kita peduli, apakah kita mau menceritakan Allah yang besar yang selalu kita nyanyikan itu? Aku punya Allah yang besar. Maukah kita share satu dengan yang lain? Adakah kita berdoa, Tuhan, aku memang gak tahu berbicara, tapi Engkau Allah yang besar. Aku rindu tahun ini, bagaimanapun caramu Tuhan, aku percaya aku ingin membawa satu jiwa datang kepadamu. Adakah kita mau berdoa seperti itu? Atau kita setiap kali ke gereja kita sudah punya list yang Tuhan harus penuhi, 1, 2, 3 checklist, ini belum Tuhan, ini belum Tuhan. Apakah kita peduli kepada orang? Selama kita berpusat kepada diri kita, Tuhan janjikan apa? Tuhan janjikan kekekalan kepada saudara dan saya. Hidup kita di dunia ini hanya singkat. 100 tahun itu sangat singkat. Sangat singkat. Tuhan waktu kita di dunia ini mungkin hanya setitik-titik aja, tapi yang Tuhan janjikan itu kekekalan selama-lamanya. Mungkin kalau dibilang sekarang gak ada maknanya, tapi yakin gak saudara, kemarin saya dengar ada pendeta yang melayani, dia melayani di suatu rumah sakit, dan ada seorang ibu yang sangat ketakutan menghadapi terakhir hidupnya. Kemanakah saya? Waktu ini disampaikan, Tuhan janjikan kekekalan, dia merasa merdeka. Mungkin kita pikir, wah ini gak relevan, kami masih muda dan lain sebagainya. Tapi Tuhan janjikan kekekalan kepada saudara dan saya. Adakah kita peduli kepada yang lain? Nah, kalau kita berkata, aku peduli, mari doakan pertobatan. Masih bulan 4, 6 bulan ke depan, Tuhan, aku memang gak bisa. Mungkin aku gak bisa 8 kata seperti Yunus, hanya bisa 4 kata, tapi 4 kata itu Tuhan pakai. Mungkin gak? Mungkin. Karena Yunus juga hanya 8 kata kok. Itu pun di semangatnya bukan apa ya. Kalau kalian gak dengarkan, tunggang balik kalian, selesai. Itu pun Tuhan pakai mendatangkan pertobatan. Apalagi dengan lagu-lagu kita yang luar biasa. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Bagaimana kami mendengarkan firman-Mu, biarlah firman-Mu berbicara kepada setiap kami ya Tuhan.